Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express.js TypeScript. Di video sebelumnya kita sudah membuat proses CRUD untuk barang. Kali ini kita akan membuat penanganan error. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi project yang sebelumnya sudah kita buat ya. Nah, teman-teman buka yang barang controller ini. Nah, kita akan perbesar ya. Teman-teman kalau misalkan lihat di setiap sebuah transaksi kita ada memiliki penanganan error di sini try catch ya. Kemudian di sini ada perintah next. Next ini artinya dia diteruskan ke proses selanjutnya dan dikirimkan errornya ini. Nah, supaya ini bisa ditampilkan ke user ketika terjadi error, maka kita harus buat penanganan errornya. Nah, kita akan tambahkan di sini separator ya, supaya nanti ketika kita kirimkan error ke user, bagian yang ini hanya kita butuhkan di sisi developer saja. User hanya kita kirimkan error ini aja. Berarti ini kita akan tambahkan di sini informasi. Ini adalah lokasi filenya. Kemudian kita akan tambahkan metodenya. Jadi metode yang terjadi error adalah metode ini ya, get all barang misalkan. Kemudian kita tambahkan separator minus. Nanti kita akan gunakan minus ini untuk pemisah. Kalau misalkan user kita hanya ambil yang setelah minus ini. Nah, ini kita akan tambahkan semuanya ya. Nah, dan di sini ada get barang by ID, di sini juga sama. Kita akan tambahkan get. Ini mungkin kita tambahkan spasi ya. Ini get barang by ID, kita tambahkan lagi minusnya di sini ya. Kemudian ini insert juga sama. Kita akan tambahkan di sini insert data barang. Kita tambahkan lagi minus. Nah, yang ini juga sama ya. Minusnya kita tambahkan, delete juga sama. Kita tambahkan. Oke, semua sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita akan buat controller baru untuk penanganan error. Kita bisa tambahkan di controller ini. Kita buat file baru namanya error controller.ts. Nah, di file ini kita akan buat dua buah penanganan error. Pertama, kita akan penanganan ketika terjadi error di proses. Yang kedua, kita akan buat error ketika page-nya tidak ditemukan. Kita akan buat sebuah export lagi. Cons, misalkan error handling ya. Error handling. Nah, kita akan buat error handling ini akan memiliki error. Nah, ini kita gunakan apapun ya. Kemudian kita akan buat request, ini kita ambil request dari Express karena nanti ini kita gunakan untuk mengirimkan ke user dan menangkapnya. Kemudian respond ini juga sama ya, kita akan mengambil response dari Express juga ini. Kemudian kita tambahkan lagi next. Ini next, kita buat next function ya. Next function. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan sebuah arrow function. Nah, ini bagian importnya kita akan tambahkan menjadi type. Oke, ini kita masih error ya. Karena ini belum kita gunakan. Kita coba tambahkan di sini. Saya akan mendefinisikan dulu sebuah konstanta untuk message-nya. Message ini kita tangkap dari next yang tadi ya. Next yang tadi dikirimkan akan masuk ke error ini. Error. Kita akan tangkap sebagai message. Kemudian kita akan split. Karena tadi kita buat dengan separator minus, maka kita bisa pisahkan dan kita hanya ambil yang setelah minusnya, jadi indeks ke 1. Nah, setelah ini kita dapatkan, kita akan panggil logger. Logger ini yang sudah kita buat ya sebelumnya.
logger ini kita tambahkan error. Nah, kita masukkan semuanya kalau yang ini ya. Berarti kita ambil ER-nya. Oke, kemudian kita harus kirimkan ke user dengan menggunakan respon. Kemudian status. Ini kita kasih statusnya 500 ya, internal server error. Kemudian kita akan tambahkan JSON. Nah, JSON-nya kita coba ini errornya kita kasih error message yang dari kita buat tadi ya. Kemudian message-nya ini baru kita kasih internal server error. Kemudian datanya ini null. Ini null supaya kita konsisten ya. Jadi setiap mengirimkan sesuatu kita ada error, ada message, ada data. Kemudian ini ada JSON di sini. Oh ya, di sini harusnya ya. Nah, yang ini kita akan tambahkan type-nya ya. Ini kita void aja ya. Kita void. Oke, ini untuk error handling. Kemudian kita tambahkan lagi untuk not found. Ini kita tinggal tambahkan sebuah konstanta. Ekspor dulu ya. Kita ekspor. Kemudian konstanta misalkan not found. Nah, not found ini juga sama, akan mengirimkan request, respon, next, ini void. Kita akan tambahkan 404 halaman tidak ditemukan misalkan ya. Oke, ini untuk errornya sudah kita buat. Sekarang kita tinggal panggil ke route-nya. Ini sudah kita. Nah, di sini kita akan panggil. Sebelumnya kita sudah memiliki router untuk barang. Nah, kita akan panggil ketika semua router barang ini lewat. Dia akan mengecek ada gak kiriman untuk semua ya. Jadi kita akan perlakukan untuk semua. Kita akan ambil dulu untuk error handling. Nah, kita akan ambil error handling. Kemudian kalau misalkan tidak ada error, nah kita akan tangkap lagi untuk semua. Ini ketika kita kasih not found. Not found. Kita save. Nah, ini ya. Jadi kita panggil dari controller error handlingnya ke sini dan not found-nya kita tambahkan. Kita akan coba jalankan ya. Saya akan jalankan dulu service MySQL-nya. Kemudian saya akan jalankan juga bagian ini yarn dev-nya. Sambil menunggu jalan, kita akan buka Thunder client-nya. Nah, Thunder client-nya kita sudah memiliki untuk get barang. Kita akan coba get all barang ini ya. Kita get. Nah, barangnya berhasil kita ambil. Kalau misalkan kita memiliki URL yang tidak terdaftar, kita kirimkan tuh, kita mendapatkan not found. Nah, ini pesan yang tadi kita buat ya dari error controller ini. Nih, not found ini. Nah, jadi ketika tidak ditemukan, bukan error yang cuma not found dari error defaultnya ya, kita berikan sesuai dengan standar kita, ada error, ada message, ada data. Kemudian kalau misalkan terjadi exception, misalkan kita tambahkan contoh exception ya. Di sini get all barang. Kita tambahkan di sini misalkan throw new error, misalkan kita akan ambil di sini contoh misalkan error seperti ini ya. Kita akan throw new error. Ini kalau misalkan kita tunggu dia dulu ya. Nah, ini sudah jalan lagi. Sekarang kita akan panggil kembali. Nah, kita akan get, lihat
Sini error, kemudian internal server error, dan ini 500 ya. Nah, dan di sini kita mendapatkan error lognya nih. Nah, di common-nya ada error. Ini karena kita tulisannya error ya, untuk contoh ya. Dan ini metodenya get all barang, dan ini lokasi filenya. Tapi dari sisi user tidak ada ya. Dia hanya ini aja pesannya. Karena yang kita tulis tadi error doang nih contohnya. Kemudian kita juga bisa melihat di lognya di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman buka lagi, nah di sini juga masuk erroran ya. Jadi kalau misalkan di malam-malam terjadi error ketika user menggunakan, kita bisa mengeceknya ketika sudah di waktu kerja ya. Nah, dengan errornya apa, dan filenya sudah ketahuan di mana, di metode apa, dan ini pesan errornya apa. Oke, jadi penanganan error kita sudah berhasil ya, 2 buah penanganan error. Nah, error yang dikirimkan dari proses dan juga ketika halaman tidak ditemukan. Nanti ini akan kita gunakan terus untuk setiap transaksi ya. Kita tambahkan next, maka dia akan kirimkan ke sini. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.